Menurut gua lebih bijak kalau emang lu nggak ada budgetnya gitu ya, nggak masalah lu ngontrak dulu gitu. Pertama kita milih nabung dulu, nggak mau punya utang, nggak mau riba gitu ya. Jadi nggak ada istilah kalau nggak nyicil nggak bakal punya, itu nggak ada sebenarnya. Ya. Mentang-mentang uang suami itu uang istri gitu ya. Ketika suami nggak punya uang, terus kita nggak mau ngeluarin uang gitu ya. Nah, jujurlah kepada diri sendiri dan jangan pikirin orang lain gitu. sebenarnya satu sih yang perlu kita kembangin, kita harus punya skill, ya nggak sih? Ya. Gitu ya. Intinya sebelum lu nikah lu harus tahu lu punya skill apa gitu ya. Iya bener ya. Karena tetangga banyak yang julid nggak sih, abis kapan nikah, terus kapan punya rumah, kapan punya anak gitu. Itu tuh nggak akan selesai-selesai gitu ya. Jadi Oke, hai teman-teman, kita balik lagi nih di Dua Dunia Satu Cerita Oke. episode 2. Nah, kali ini gantian ya, aku yang jadi hostnya. Oke. Aku yang akan mulai tanya-tanya nih. Oke, aku mulai ya, kita mulai ada pertanyaan nih dari threads gitu ya. Topiknya apa dulu topik lah? Oh oke, topik kita kali ini kita mau ngebahas pasutri baru, Oke. punya rumah dulu atau ngontrak dulu. Oke. Oke, kita langsung ya ke pertanyaan yang ada di thread. Oke. Nah, mau nanya nih warga thread, kalian tim ngontrak rumah atau beli rumah? Dan alasannya kenapa? Coba dari kamu gimana yang? Dari aku ya, tergantung sih lu punya uang apa enggak. Oh iya bener sih. Tapi kalau misalkan lu nggak punya duit gitu kan, ya ngontrak aja dulu gitu. Nggak masalah ngontrak gitu. Kalau menurut gue pribadi ya, karena kita sendiri kan juga ngontrak ya. Yang penting itu kalau menurut gue itu nggak nyampur sama orang tua atau mertua sih. Betul. Jadi kita punya privasi sendiri gitu. Kayak gitu sih. Oke, bener sih gitu ya. Kita emang memutuskan juga ya buat ngontrak aja dulu gitu ya. Atau ya lebih nggak tinggal sama orang tua atau mertua. Pertama biar adil gitu ya, nggak ada yang ngerasa kok sama mertua aja gitu ya, atau ini gitu ya. Jadi nggak ada bikin iri-irian. Terus kita sama kayak topik yang pertama kemarin gitu ya. Jadi kita mau meminimalisir konflik sih sebenarnya gitu. Jadi akhirnya kita memang tim ngontrak aja dulu gitu. Ya, nah untuk ngontrak ini terkadang ada perselisihan gitu. Misal lu ngontrak 1 juta per bulan. Ini itu di daerah Jakarta ya konteksnya ya. 1 juta per bulan. Kontrakan 3 petak ya. Iya. Terus ada marketing perumahan nih. Misalkan Mas lu udah pada bayar kontrakan setiap bulan, mending ngambil KPR nih, cicilannya cuma misalkan 1,5 atau 2 juta di daerah gini-gini gitu. Nah kalau menurut gue pribadi itu adalah klasik. Kenapa? Karena kalau lu ngambil KPR yang sampai berpuluh-puluh tahun itu, yang sampai anak lu udah nikah mungkin lu baru lunas. Kalau ya. Iya. Itu lu jatuhnya lebih tersiksa menurut gua. Betul. Karena yang pertama lu harus mikirin cicilan setiap bulan ya. Dan juga ya pasti nilai harga rumahnya tuh berkali-kali lipat gitu. Kalau nggak percaya lu coba cek aja, misalkan rumah berapa ratus juta, lu cicilan KPR berapa puluh tahun, pasti nilainya berkali-kali lipat gitu. Jadi menurut gua lebih bijak kalau emang lu nggak ada budgetnya gitu ya, nggak masalah lu ngontrak dulu gitu. Ngontrak sambil ngumpulin duit. Karena kita itu harus jujur dengan diri sendiri gitu. Kalau emang kita nggak punya uang ya emang gak gini kan keadaannya gitu, nggak usah dipaksain. Tapi kalau emang lu punya uang, kemampuan ya beli aja gitu. Jadi jujurlah kepada diri sendiri dan jangan pikirin orang lain gitu. Karena ini hidup lu. Jadi lu cukup bilang aja ke keluarga lu begini-gini. Jadi ibaratnya ya udah cukup internal aja, nggak perlu orang lain tahu gitu. Betul. Terus satu lagi, jangan terpengaruh sama omongan tetangga. Emang kenapa tuh tetangga? Karena tetangga banyak yang julid gak sih, abis kapan nikah, terus kapan punya rumah, kapan punya anak gitu. Itu tuh gak akan selesai-selesai gitu ya. Jadi ya mulai punya sikap bodo amat sih sebenarnya. Bodo amat. Jadi kalau misalkan lu ditinggal Jakarta, lu kan tahu tuh dari Jakarta Utara pas lagi siang hari itu panas. Nah itu
Omongan tetangga sepanas itu. Jadi nggak perlu didengerin kalau nggak tahu. Iya betul, gak perlu didengerin. Oke. Oh ini nyambung nih ya gitu ya sama pertanyaan treat lainnya. Kamu tim yang maksa beli KPR atau ngontrak sambil nabung beli rumah tanpa KPR? Menurut perhitunganmu untung yang mana nih? Aduh, yang tadi gue bilang lu harus cek dulu gitu kan. Ini gue ngomongin KPR konvensional dan KPR syariah ya. Menurut gue pribadi itu nggak worth it gitu. Coba aja lu mau compare ke bank manapun, ke developer apapun atau ke layanan apapun gitu kan. Lu compare aja. Harga rumah segini lu cicilan berapa tahun, lu hitung nanti harga finalnya itu berapa gitu. Itu pasti berkali-kali lipat dibanding lu ngontrak dulu sambil ngumpulin duit gitu. Jadi gini sebenarnya gamenya itu. Kalau misalkan harga rumah anggaplah ya di bawah 500 juta lah ya untuk standar gitu. Ya kan berarti PR-nya adalah gimana caranya supaya income lu itu besar kan. Jadi lu PR-nya gamenya adalah gimana caranya supaya income lu lebih gede gitu, gedein income. Jadi nggak ada istilah kalau nggak nyicil nggak bakal punya, itu nggak ada sebenarnya. Menurut gua pribadi sih. Kalau menurut Al gimana? Betul sih sama gitu ya, karena kita juga kebetulan setelah dikomunikasikan gitu ya, kita punya visi yang sama-sama nggak mau ngutang sih gitu ya. Ya. Bener kan? Kalau misalnya ngutang kayak nambahin beban lagi nggak sih gitu ya? Nambahin beban pikiran kita lagi gitu ya, terus harus kayak nyisain ngeplotin uang tadi gitu ya. Jadi kalau emang ya belum mampu gitu ya, ya udah gitu ya, kita ngontrak aja dulu, dan bahkan sampai sekarang pun kita masih ngontrak gitu ya. Yo iyalah tim ngontrak. Iya. Jadi gini, kalau gue tadi nyaranin orang-orang nggak ngambil KPR atau nggak kredit, gue ini pelaku gitu. Jadi gue tahu sensasinya gimana dan gue nggak pengen lu yang nonton ini tuh masuk ke lubang yang sama gitu. Karena walaupun ada orang marketing di sisi lain gitu, di entah berantai itu yang bilang tadi lebih baik lu bayar cicilan daripada lu bayar ngontrak bulanan. Menurut gua itu lebih baik lu bayar ngontrak bulanan. Kenapa? Pertama, pikiran tenang, lebih tenang daripada lu harus bayar cicilan. Yang kedua, itu menurut gua lebih berkah sih ya. Ya betul. Gitu. Betul sih. Gini, coba nih biar lu tahu konteksnya ya. Misal ada orang nyicil HP iPhone gitu. Terus nggak tahu kenapa ini orang pada suatu momen nggak bisa bayar cicilan. Akhirnya kenapa ketarik, terus dia harus ganti, downgrade kan. Terus ada orang yang biasa ngelihat dia tuh pakai HP iPhone, terus tiba-tiba nanya, HP lu kemana? Nah itu yang paling sakit. Jadi sebenarnya manusia itu nggak mau turun kasta atau downgrade gitu. Dia minimal tuh tetap apa nggak naik terus. Jadi menurut gue yang tadi gue bilang, jadi jujurlah pada diri sendiri, kalau emang nggak mampu bilang nggak mampu, kalau mampu yang mampu gitu, kayak gitu. Iya, dan jangan dipaksain sih sebenarnya ya nggak sih, karena kalau dipaksain juga ya yang tadi beban pikiran gitu ya. Belum lagi kita nggak tahu ke depannya gimana gitu ya. Bener. Belum tentu kan kerjaan kita tetap di situ gitu ya. Apalagi kita tim yang melewati pandemi ya nggak sih gitu ya. Jadi semenjak pandemi ini kan banyak banget bisnis yang turun. Bahkan kamu pun juga sama kan gitu ya. Bisnisnya juga sempat ya gulung tikar gitu ya. Jadi ya kita nggak ada yang tahu ke depannya gimana. Tapi karena kita nggak punya utang tadi ya, kita lebih tenang gitu. Iya, bener kan gitu ya. Jadi itu sih yang lebih aman. Dan kayak pandemi gitu ya, atau misalnya bencana-bencana alam lainnya, itu kan kita nggak ada yang tahu gitu, dan kita nggak memprediksi akan terjadi itu. Nah di situ sih sebenarnya. Ya, jadi buat lo yang ngerasa kalau hidup lo udah nyaman, lo udah jadi karyawan tetap, lo tuh masih ada kemungkinan untuk dipecat atau di PHK gitu. Jadi sebenarnya lo nggak bisa memprediksi wah ini gue udah karyawan tetap nih, gue ngambil sekian puluh tahun aman lah. Nggak ada kayak gitu sih menurut gue. Ya contohnya kemarin aja lah pas pandemi kan banyak tuh karyawan tetap yang di PHK juga kan. Nah itu aja sih palingan. Iya, untung aku nakes ya. Jadi malah di situ tempat kita berjuang gitu ya. Malah dibutuhkan ya, kalau bisa banyak perbanyak gitu. Iya benar gitu ya. Jadi aman lah gitu ya. Ketika tadi bisnis suami yang turun tadi gitu ya, bahkan nggak bisa ya ada backupnya gitu. Nah itu sih bener yang perlu kita jadiin komunikasi, dan jangan juga bikin kotak-kotak sendiri gitu ya.
mentang-mentang uang suami itu uang istri gitu ya, ketika suami nggak punya uang terus kita nggak mau ngeluarin uang gitu ya. Nah itu sih gitu ya, jadi ketika di situasi kayak gitu perlu banget atau penting banget buat tetap dikomunikasiin, karena pas pandemi kemarin kan perceraian juga jadi banyak ya gitu ya, gara-gara si PHK ini. Nah sebenarnya kita menghindari itu dan kita ambil yang semampunya kita sih. Ya gitu tadi gue bilang, kita nggak tahu tahun depan gimana atau beberapa tahun ke depan gimana, bisa jadi ada kejadian yang sama pandemi. Jadi menurut gue sih lebih aman kalau kita nggak punya hutang gitu. Dan juga sebagai seorang suami ya, ketika kemarin pandemi gitu-gitu kan, nah ini pentingnya lu tahu kewajiban suami itu apa gitu. Jadi meskipun misalkan zaman lagi susah, lu tetap berusaha gitu untuk memenuhi kewajiban lu gitu. Dan menurut gue istri juga akan bisa memahami meskipun hasilnya tuh nggak sebanyak sebelum-sebelumnya gitu. Gitu sih. Karena gue lihat tuh banyak banget orang yang ini lagi susah, gimana susah, kayak ngeluh terus gitu loh. Kayak dia tuh pasrah dengan keadaan gitu. Padahal dia tuh ada keluarga yang perlu dinafkahi gitu. Gitu sih. Jadi penting usaha aja dulu sih. Apapun terjadi usaha dulu, nanti insya Allah akan juga membantu dan keluarga lain juga pasti akan mengerti gitu. Daripada lu cuman pasrah dengan keadaan doang, kayak tiduran gak jelas gitu kan. Betul banget gitu ya. Dan karena kita juga milenial Gen Z ini gitu ya. Jadi sebenarnya satu sih yang perlu kita kembangin, kita harus punya skill, ya nggak sih? Gitu ya. Karena skills ini bisa jadi nggak dijual gitu ya sebenarnya di mana-mana gitu. Jadi ketika ada kayak kemarin pandemi harus di PHK, kita punya plan B gitu ya. Kita mau ngapain gitu ya. Terus kita bisa jual skill kita gitu ya. Jadi itu yang ngebantu banget sih ketika pandemi. Karena kan pas pandemi itu kemarin banyak juga kayak toko-toko gitu ya, itu juga berdampak gitu. Terus akhirnya malah bisnis rumahan jadi lebih maju kan gitu ya. Terus ya itu tadi gitu ya, kita perlu punya skills. Dan buat para Gen Z ya nggak sih gitu ya. Jadi jangan jadi kaum rebahan aja gitu ya. Kita perlu asah skill kita gitu ya. Apa yang bisa kita perdalam gitu ya dipin aja gitu ya. Jadi akhirnya kita punya sesuatu yang bisa dijual nantinya gitu. Oke. Gue nanggepi tentang skills ya. Jadi buat kalian yang masih umur 20-an, jadi menurut gue itu ada namanya fase generalis dan fase spesialis gitu. Jadi generalis ini lu coba banyak hal profesi, nanti dari sekian banyak itu lu pasti kan tahu lah datanya, lu pasti ada pengalaman kira-kira gue cocok yang mana nih, gue lebih suka yang mana nih. Nah itu yang lu perdalam gitu. Jadi jangan jadi orang yang generalis menurut gue, tapi jadilah spesialis ya, tadi ya punya skill itu. Karena orang yang spesialis itu pasti akan dicari gitu. Dan skill itu ya kepake dimanapun dan di kapanpun gitu. Kayak misalkan saat gue pas lagi pandemi ya, karena gue punya skill tertentu ya alhamdulillah masih ada pekerjaan yang bisa gue garap dan bisa nafkahin keluarga gitu sih. Oh ya satu lagi tadi, intinya sebelum lu nikah lu harus tahu lu punya skill apa gitu ya. Iya benar ya gitu ya. Jadi itu yang bisa kita kembangin. Walaupun ngerasa nggak punya skill apa-apa, sebenarnya kalau dicari tuh ada gitu ya. Contohnya aku gitu ya. Kayak nakes gitu ya. Ya udah gitu ya, kerja cuma di rumah sakit doang gitu ya. Nah ini juga sih yang kemarin gitu ya sempat bikin ya kayak terkotak aja gitu ya. Jadi cuma kerja tuh ya kalau nggak di rumah sakit ya di klinik gitu. Padahal ternyata waktu pas lagi pandemi kemarin gitu ya, memperdalam apalagi aku di ruangan NICU ketemu bayi baru lahir gitu ya. Ternyata ada permasalahan lain yang bisa dijadikan sebuah ya sebenarnya itu kemampuan yang terbiasa aku lakukan gitu ya. Tapi ternyata itu dibutuhkan juga sama orang luar gitu ya. Maksudnya para ibu lainnya gitu ya juga butuh itu. Nah itu juga sih yang bikin akhirnya muncul Tanya Nurse ini gitu ya. Jadi akhirnya ketemu Tanya Nurse ini gitu ya, ngebantu para ibu yang pas aku lihat waktu pas pandemi itu banyak banget yang kesulitan, harus terpisah sama anaknya gitu ya. Jadi gimana cara nyusuinnya, ngasihin asinya gitu ya. Ternyata di situ kemampuan yang bisa aku juga jadiin edukasi buat orang lain gitu ya. Dan profesi lagi kan maksudnya ternyata ada kemampuan yang bisa aku kembangin gitu ya. Setelah sebelumnya aku cuma terpaku kerja harus di rumah sakit gitu ya, ternyata aku bisa loh di luar. Dan ini jadi salah satu kunci aku nggak kerja shifting lagi sekarang. Kalau dulu tuh ya bener yang episode sebelumnya gitu kan. Kadang
gua pulang dia masuk kerja, kadang gua libur dia malah masuk, kayak kebalik-balik gitulah. Ya tapi udahlah, itu kan sebuah masalah yang kita sudah tahu sebelum menikah gitu. Jadi memang harus ada pengertian. Oke, lanjut. Oke, lanjut nih. Ini ada lagi nih ya. Oh, ada yang ngasih saran buat para Gen Z. Katanya gini, saran untuk Gen Z yang udah berumah tangga. Kalau kalian pindah ke suatu perumahan, entah beli rumah atau ngontrak, tolong jangan lupa untuk memperkenalkan diri ya sama tetangga. Minimal tetangga kanan kiri depan sama deket rumah lah ya. Ini nama bagian dari adab. Karena tetangga kalian adalah saudara terdekat. Selama kalian tinggal di lingkungan tersebut, kalau ada apa-apa kan yang nolongin tetangga duluan ya, bukan followers medsos. Gimana tanggapannya nih Yang? Benar. Jadi ketika lu datang ke suatu tempat gitu, entah lu ngontrak atau lu punya rumah, ya memang adabnya adalah kita berkenalan dengan sebelah kanan dan kiri gitu. Nah, caranya yang paling gampang adalah lu tinggal beli aja bolu di depan bolu atau makanan gitu yang deket rumah lu atau sekitar tempat kerja, beliin aja paling 50.000 100.000 kenalan gitu. Ini saya dari orang baru di sini. Tujuannya apa? Biar tahu sebelah kanan dan kiri gitu kan. Jadi kalau ada kenapa-napa mereka bisa nolongin karena CCTV terbaik adalah tetangga. Iya betul. Ya lagian juga bener tadi gitu ya. Ini keluarga baru gitu ya. Jadi ya perlu kenalan gitu ya. Toh kita nggak bisa hidup sendirian sebenarnya gitu. Walaupun memang kita introvert gitu ya. Jadi lebih sering pilih di rumah aja gitu ya. Tapi paling nggak tetangga tuh tahu gitu ya. Ini rumahnya siapa gitu ya. Padahal kalau ada saudara kita gitu ya, orang tua mau ke rumah tuh tahu gitu ya rumahnya yang mana gitu ya. Jadi penting sih buat memang kenalan gitu ya, se-introvert apapun kalian gitu ya, paling nggak kenalan gitu ya, sekali dua kali ya main gitu ya, datang atau tadi berbagi rezeki ya nggak sih sama tetangga gitu. Ya. Oke. Oke, nah lanjut nih, ada satu lagi dari Trits juga. KPR itu berat, nyontrak juga berat, ikut mertua lebih berat lagi. Kita hanya disuruh milih yang berat aja nih, mana yang perlu dijalanin ya? Berat. Kenapa bisa berat ya? Kalau kita biasa aja sih kayaknya ya. Berat ini apa dulu konteksnya? Gue nggak kebayang nih beratnya gimana maksudnya. Gimana? Menanggapinya gimana? Kayaknya kalau di antara ketiga itu antara KPR, antara ngontrak atau tinggal sama mertua. Kalau gue sebenarnya lebih enteng ngontrak sebenarnya, meskipun ya kontrakannya kecil atau cuma satu petak doang misalkan, cuma satu kotak kamar mandi dalam gitu doang loh. Yang murah yang 200.000, 300.000, 400.000, yang under 500.000 kayaknya seharusnya masih bisa sih, nggak berat-berat banget kayaknya 500.000 per bulan gitu. Ya kan? Ya betul sih gitu ya. Jadi sebenarnya tergantung gimana kita menyikapinya gitu ya. Sebenarnya dua-duanya tiga ya gitu ya, bisa aja gitu ya. Tapi kebetulan karena kita memilih yang paling memungkinkan dan yang kita pasti mampu gitu ya. Jadi kita lebih milih buat ngontrak aja sih gitu ya. Karena pertama kita milih nabung dulu, nggak mau punya utang, nggak mau riba gitu ya. Terus balik lagi tadi menghindari konflik mertua menantu gitu ya. Jadi ya kita lebih milih buat ngontrak aja dulu gitu ya, sambil ngumpulin uang gitu ya. Mungkin nanti rezekinya kita tinggalnya nggak di Indonesia. Jadi ini kita itu sebenarnya tim ngontrak sih. Jadi menurut gua kalau dengan kejadian-kejadian sekarang ini kayaknya sih sebenarnya lebih enak ngontrak. Kenapa? Karena yang pertama lu bebas, lu mau tinggal di manapun. Mungkin lu sekarang di Jakarta, mungkin tahun depan lu di Depok atau di mana gitu, bebas kayak nggak ada beban gitu kan. Dan juga lu pernah lihat ini gak sih kayak berita-berita tetangga ngeselin gitu. Kan kadang ada juga loh orang yang emang tabiat kita emang udah ngeselin gitu. Dan kan kadang kasihan aja kita udah beli rumah mahal terus ternyata dapat zong gitu. Jadi kayaknya sih lebih fleksibel ngontrak sih, karena ngontrak kayak misalkan lu di perumahan nih. Kalau misalkan udah itu ya udah diberikan berlebih gitu kan. Kontrak paling yang di perumahan itu 25 jutaan lah ya, di daerah Depok Jakarta tuh ada yang masih 25 juta, dapat garasi, dapat 2 kamar 1 kamar mandi, udah cukup lah tuh untuk keluarga kecil gitu. Dan juga tuh kayak lebih fleksibel aja sih, kayak kan ada tuh berita-berita kasus perumahan bermasalah. Jadi udah ada dibangun rumah ternyata suratnya bermasalah, akhirnya digusur, terus akhirnya nangis-nangis.
Ya menurut gue kayaknya sih lebih aman ngontrak sekarang ya. Kontrak ya. Ya, karena lebih fleksibel kan. Iya, Mau iya, kemana iya. pun kita bisa gitu loh. Betul. Nah, pertanyaan terakhir nih yang beli rumah atau tetap kontrak selamanya? Ada yang bilang beli rumah sekarang cuma bikin kita terjebak utang panjang. Ya. Lebih baik kontrak terus sambil invest di tempat lain. Tapi ada juga yang ngerasa punya rumah itu kewajiban. Jadi kalau kalian tim beli rumah atau ngontrak selamanya? Nanya apa? Ke aku. Oh iya betul. Apa kamu dulu? Oke, kalau misalnya dia aku dulu sih pilih ngontrak selamanya gitu ya atau beli rumah. Sebenarnya itu ada omongan yang cukup panjang gitu ya buat kita omongin mau nantinya kayak gimana. Tapi kalau untuk saat ini dan dalam waktu dekat sepertinya kita masih ngontrak aja ya nggak sih gitu ya, karena pertama yang tadi mempertimbangkan banyak hal gitu ya secara finansial, kemampuan dan yang lainnya gitu. Terus belum lagi ngontrak kan kita juga bisa pindah-pindah suasana aja gitu ya. Jadi mau pindah rumahnya kayak gimana gitu ya tetap aman tadi. Tapi kalaupun nantinya kita akan beli rumah ya pasti itu udah pemikiran yang panjang lagi, pasti kita udah survei lingkungannya gimana gitu ya, karena kita nggak mau kayak udah mutusin buat di rumah ini gitu ya ternyata sekitarnya nggak memungkinkan, atau bahkan kayak cari yang murah gitu ya akhirnya di pelosok tuh ya gitu ya ternyata tetangganya sering bakar sampah gitu. Aduh, ya kasian banget anaknya. iya betul, jadi itu keputusan yang panjang. Kalau dalam jangka dekat ini sih kita ngontrak dulu sih gitu. Gimana kamu? Ngontrak nggak ada salahnya ya. Ada apa sih dengan ngontrak? Apakah lu dengan ngontrak itu lu dianggap kasta bawah gitu? Kayaknya nggak juga sih ya. Karena kayaknya itu kan mindset orang zaman dulu ya, harus punya rumah gitu-gitu kan. Kalau gue sebagai Gen Z kayaknya nggak harus punya rumah sih, ngontrak juga nggak masalah. Karena gini, sekarang lu cek deh harga rumah khususnya di daerah Jakarta gitu ya. Itu kalau rumah yang 100 meter, 200 meter, atau 150 meter itu udah harganya udah 2M-an itu. Nah, coba 2M ini lu masukin ke instrumen investasi gitu. Anggaplah misalkan dapat sharing profit yang pastilah kayak SBN, surat berharga negara gitu kan. Itu 6,5% loh. Anggaplah lu taruh duit 2M di situ. 6,5%-nya berapa per tahun? Kan lumayan tuh passive income kan. Lumayan. Jadi lu kayak tanda kutip sebenarnya udah punya rumah tapi bebas mau tinggal di mana aja karena uang ngontraknya itu dibayarin oleh tadi bunga tadi. Iya betul, dan satu lagi uangnya bisa kita pakai buat traveling. Iya benar. Jadi jalan-jalan. bebas sih kayak kalau gue sih ngontrak ya untuk saat ini ya. Betul. Ngontrak aja nggak masalah gitu kan, kita happy aja ngontrak aja. Kalau ditanya teman, iya nih gue bisa ngontrak, slow aja, nggak ada yang perlu ditakutkan, dan lu nggak perlu mikirin persepsi atau pandangan orang lain tentang diri lu sendiri. Yang penting istri lu nyaman, anak lu nyaman, udah sih gitu. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir nih yang gitu ya. Kalau dari kamu gimana kesimpulannya? Kesimpulannya pas studi baru, KPR atau ngontrak atau tinggal rumah tua ya? Kalau gua sih ngontrak aja sih, ngontrak karena ngontrak tuh yang tadi kayak lebih fleksibel dan kayaknya emang di agama Islam juga kan nggak ada anjuran harus beli rumah kan, nggak ada kan ya. Gue kayaknya selama pelajarin nggak ada Anda harus beli rumah, kayak nggak ada. Cuman kita sebagai suami menyediakan tempat tinggal yang nyaman, itu doang sih, dan statusnya itu nggak ditentukan loh, mau ngontrak atau punya rumah tuh nggak ada. Jadi selama anak istri gue is fine, ya udah lanjut aja. Betul. Dan mungkin kesimpulan terakhir juga kita perlu punya kayak bodo amat tadi gak sih sama tetangga, sama omongan saudara-saudara, karena itu yang bikin kita jadi kepikiran gitu ya. Terus kita akan capek buat ngebandingin diri kita sama orang lain gitu ya. Jadi kok dia punya ini, kok kita enggak, dia punya ini, kok kita enggak gitu. Nah itu yang bikin malah banyak konflik nantinya yang muncul gitu ya. Terus kita nggak happy ngejalaninnya nggak sih gitu. Padahal kalau kita ngerasa cukup gitu ya, kita syukuri yang ada, pasti lebih enjoy jalaninya gitu ya, lebih bahagia tadi. Dan kuncinya memang harus satu visi sih sama suami sama anak juga. Ya benar itu sih. Ya intinya bersyukur sih. Bersyukur. Dan kalau emang lu ngerasa orang lu punya ngiri nih gitu. Sebenarnya boleh nggak sih ngiri dalam Islam gitu? Kalau untuk yang perbuatan baik sih boleh-boleh aja ya. Iya. Misalkan ada tetangga lu beli mobil, terus lu ngiri, terus lu doa, ya Allah aku juga pengen punya mobil kayak dia gitu. Terus lu doain juga tetangga lu semoga dia juga rezeki berlimpah. Dan itu pasti
ya akan dikabulin. Jadi itu kayak ngiri yang baik. Gue lupa namanya apa itu ya. Ada istilahnya. Oke, nanti komen aja ya di Oh iya. Apa kita lanjut episode selanjutnya? Iya. Komen aja ya gitu ya. Tapi emang bener sih gitu ya. Kalau misalnya kita iri buat hal-hal yang positif gitu ya, biasanya ya lebih dimudahkan gak sih buat perjalanannya gitu ya, dibandingkan kayak malah kita nuntut gitu ya. Kalau harus nih gitu ya, tetangga punya mobil tadi gitu ya, harus nih gimana caranya gitu. Atau malah ngerusakin mobil tetangga. Nah jangan ya gitu ya. Oh ya, gue baru ingat, intinya lu boleh ngiri asalkan lu tidak berharap nikmat yang diberikan oleh tetangga lu tuh hilang kalau nggak salah kayak gitu ya. Ntar itu bisa dikoreksi lagi. Oke, siap. Sampai ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Oke, terima kasih.